Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Wa waffaqani wa waffaqakumullah wa arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Setelah libur pendek apa libur panjang ya? Panjang ya. Pertemuan malam ini kalau kita hitung mundur gitu ya, kita sudah melewati bulan Ramadan penuh berkah. Semoga amal-amal kita yang telah kita perjuangkan untuk menjadi isi bulan yang penuh berkah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lewati Idul Fitr ya. Ya. Bahkan Syawal pun sudah lewat. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi insyaallah kita masuk Dzulhijjah. Sebenarnya Dzulqa'dah ini juga bulan istimewa ya. Betul enggak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang istimewa. Apa istilahnya? Istilahnya apa? Ashhur Hurum. Betul kan? Bulan-bulan yang sangat mulia. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga pertemuan ini, pertemuan perdana setelah libur panjang ya, menjadi awal daripada majelis kita ini, dan mudah-mudahan ke depannya Allah beri kemudahan kepada kita semua untuk bertemu di setiap jadwal yang telah kita sepakati. Baik, pada kajian terakhir ingat saya itu kita telah sampai cabang 57 ya, tentang husnul khuluq, akhlak yang bagus. Kita lanjutkan sekarang kita lanjutkan cabang yang berikutnya. Ats-tsaminu wal khamsuna min syu'abil iman. Cabang iman yang ke-58. Al-ihsanu ilal mamalik. Berbuat baik kepada para hamba sahaya. Budak. Ada yang punya budak di rumah? 1, 2, 3. Kalau saya panggil satu-satu saya tanya, punya budak? Ada hamba sahaya? Enggak ada ya? Enggak apa-apa, tapi ilmunya ada. Ya, kita itu kalau pelajari agama ini ketemu ini. Ya. Ya. Budak tidak ada. Istri ada? Ada kan? Kecuali yang duda. Enggak punya istri. Mau saya doain? Yang duda-duda semoga cepat dapat istri. Tadi saya baru ngadiri undangan sahabat saya, orang Jatimulya, jamaah Masjid Al-Huda, nikah. Itu umurnya sudah setara dengan saya. Ya, nikah. Ya. Jadi tadinya duda, kemudian tadi nikah. Oke, ini tidak ada ya hamba sahaya, tapi orang-orang yang di dekat kita itu ada ibu, ada bapak, ada istri, ada anak, kadang-kadang ada pembantu, ada tetangga dekat, ya, tetangga jauh. Ya, kita juga sering ketemu orang. Agama kita itu bukan hanya mengatur at-ta'amul ma'al mamalik. Ya. Jadi kalau seandainya ini tidak ada gitu, tidak bisa kita praktekkan, nanti kalau pulang mana budak, tidak ada. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan kalau kepada budak saja, hamba sahaya saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bagaimana dengan pembantu yang ada di rumah saya?
Bagaimana tukang nyuci, tukang nyetrika, yang sering mungkin kadang-kadang ada yang datang pergi tidak nginep di rumah kita, tidak tinggal. Itu adalah orang-orang yang haknya lebih besar daripada hamba sahaya. Tapi kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi, ketika Nabi mengajarkan untuk ihsan, berbuat baik kepada budak, itu ada nggak di zaman itu budak itu ada nggak? Ada. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya hamba sahaya. Baik, ini mengingatkan kita tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya ya. Di akhir hayat beliau. Bahkan ini disampaikan di saat nafasnya itu sudah apa namanya, tersengal-sengal ya. Ada dua hal yang beliau wasiatkan, tidak banyak. As-salata, as-salata, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jadi ini bukan masalah sepele. Ya. Solat, solat, solat. Tegakkan solat, tegakkan solat. Peliharalah solat, jagalah solat. Ya. Dan berbuat baik kepada hamba sahaya. As-salah, ya. Al-muhafadhatu ala salawatil khams. Menjaga salat waktu, 5 waktu atau iqamatus salat itu mewakili hablum minallah. Ihsan kepada budak hamba sahaya, orang yang strata sosialnya itu paling rendah. Ini mewakili ihsan kepada sesama manusia. Ini harus kita perhatikan. Ketika kita mempraktekkan agama kita ini, ada dua hubungan yang tidak mungkin kita pilih. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Kalau ini maksimal, ya, kita punya kesempatan, kadang-kadang dikasih kesempatan bisa 50 tahun, bisa 40 tahun, bisa kurang dari itu. Ya. Kalau benar-benar kita jaga ihsan kepada Allah, ada ibadah yaumiyatan 5 kali sehari. Ya. Ada ihsan kepada sesama manusia itu dekat-dekat banget, ketemu, mengucapkan salam, jabat tangan, bertegur sapa. Ya. Masya Allah, membesuk orang sakit, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahkan hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu sesama muslim, itu juga kebaikan. Kita kadang-kadang punya peluang itu 50 tahun, 40 tahun untuk menyiapkan bekal ini. Menghadap Allah, kita punya bekal yang kita harapkan menyebabkan kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha Allah, dan puncaknya kita berharap semoga iman dan amal soleh kita itu menjadi penyebab kita meraih keberuntungan yang tiada tara, dijauhkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, itu adalah keberuntungan yang tiada tara. Baik, kita lihat pemaparannya, ini tidak banyak yang disebutkan di sini. Pertama, ayat yang dikutip yang ada kaitannya dengan bab ini. Surah An-Nisa ayat 36. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum. Pegang baik-baik, satu ayat ini merangkum tadi ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita kalau mempelajari agama kita ini jemaah sekalian ya, maka kita akan temukan deret al-awamir, perintah-perintah. Itu nomor satu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Meyakini annahu la ilaha illallah. Lawannya nanti di deret an-nawahi, nah, adalah ada ini, menyekutukan Allah. Sembahlah Allah, ini perintah yang paling istimewa, yang nomor satu. Ya, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Al-isyraku billah itu diposisikan sebagai dosa yang paling besar, akbarul kabair. Ya, ini kadang-kadang ada orang itu dosa-dosa yang lainnya itu diperhatikan, tapi dosa yang paling besar ini kadang-kadang
kurang diperhatikan. Atau bahkan ilmunya saja kadang-kadang tidak memadai. Baik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini bab besar. Jadi kalau bayangkan kalau ada orang itu sudah menunaikan hak Allah. Kita ini orang Islam kalau bicara ibadah kepada Allah, yang paling dekat sholat 5 waktu, rajin sholat. Tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Itu kalau kita ukur pakai ayat ini. Dengan satu ayat saja, tidak usah pakai ayat-ayat yang lain. Ada orang rajin ibadah, rukuk, sujud rajin. Tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Itu kalau kita ukur pakai ayat ini, dia belum Qur'ani. Wabil walidaini ihsana. Kemudian berikutnya wabidil qurba, dan dengan karib kerabat. Kita itu kalau punya orang tua ya, ibu bapak. Dari sini umumnya kita punya kerabat karib kan? Dari jalur bapak, kadang-kadang bapak ini punya 10 saudara, ibu dari 10 saudara. Kita punya anak, kita sebagai anak ini adanya bapak ibu, kemudian dari sini ada Pak Le, ada Bule, ada semuanya. Ini diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Berbuat baik kepada kerabat karib. Nanti kalau kita bahas ini ada namanya kewajiban silaturahim. Atau biasanya disebutkan bentuk jamak silatul arham. Taib. Kemudian kita juga dapat ilmu dari Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'un. Enggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kita juga dapat ilmu yang sangat menggiurkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim itu memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Allah. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Bermitra dengan anak yatim, kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan kepada anak yatim salah satu amal yang menyebabkan masuk surga. Bahkan bukan sekedar menyebabkan masuk surga, menyebabkan orang memperoleh derajat yang tinggi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin, wal jaridil qurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh. Ini kalau kita lihat tafsir ulama tentang siapa tetangga dekat itu. Ada yang mengatakan tetangga dekat itu posisinya. Ya, ada pendapat yang mengatakan 40 rumah ke segala penjuru. Ke sana, kanan, kiri, depan, belakang 40 rumah. Itu tetangga dekat. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan tetangga dekat itu yang punya hubungan kekerabatan. Kalau di sini jarang. Karena kita ini umumnya orang dari berbagai penjuru Nusantara ketemu di Bekasi. Tapi kalau di kampung-kampung ini biasanya satu, apa bahasanya itu ya. Bukan satu wilayah itu ya, di sini ada kakak, adik, keponakan, paman, kumpul. Berarti tetangga dekat artinya yang ada hubungan kekerabatan. Tetangga jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ada juga yang menafsirkan tetangga dekat itu sesama muslim, tetangga jauh itu berarti non muslim. Berarti kalau kita pakai arti ini, tafsiran ini, kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, baik dia muslim maupun non muslim. Mungkin hari ini kalau ada orang baik kepada non muslim banyak yang kaget ya. Iya kan? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabi, itu pernah hamba sahayanya sedang motong kambing. Sebentar lagi motong kambing ya, motong sapi ya. Di masjid-masjid itu sudah ada daftar mudhahi. Di sini sapinya berapa? Udah nggak usah dijawab nih, ngapain? Kambingnya kan insya Allah kan. Nah, setidaknya itu Idul Adha ini musim motong kambing, motong sapi. Itu pembantunya sedang ngulitin kambing. Ngulitin kambing itu kalau orang sini biasanya gimana? Setelah disembelih, digantung gitu kan, kakinya dijungkir gitu ya. Kemudian kepalanya dipotong, kemudian dipotek, krek. Gitu. Alhamdulillah kita tidak jadi kambing ya. Coba kalau jadi kambing. Kemudian dikeset-keset. Itu kalau yang ahli itu dalam hitungan menit selesai. Apa kata Abdullah bin Amr kepada pembantunya? Jangan lupa ya, tetangga kita yang Yahudi itu kamu bagi. Ada orang yang protes. Al-Yahudi aslahakallah. Yahudi kamu bagi kambing, semoga Allah memperbaiki kamu. Sahabat
mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, diprotes kala itu. Sampai keluar aslahakallah, berarti menganggap apa yang dilakukan ini salah, semoga Allah memperbaiki kamu. Akhirnya dengan tenangnya Abdullah bin Amr mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta yadhunnu annahu sayuwarrithu. Nah, jadi kalau kita punya tetangga, jangan punya prinsip saya hanya diwajibkan baik kepada tetangga sebelah ini karena muslim. Yang sebelah itu non muslim, enggak perlu saya berbuat baik. Astagfirullahaladzim. Kemudian wal jaril junubi, dan tetangga jauh, wasahibi bil jambi, teman sejawat. Sebagian tafsir teman sejawat itu istri. Jadi kalau antum cari, kok istri saya tidak ada ya, diperintah oleh Allah untuk saya ihsan kepadanya, itu masuk di wasahibi bil jambi. Itu salah satu tafsirnya adalah istri. Ihsan kepada istri. Kemudian barulah sampai kepada bab ini. Wa ma malakat aymanukum. Dan hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Hamba sahaya itu biasanya disebut budak gitu ya. Nyebut budak itu kayaknya kurang elok ya. Saya senang sekarang itu pembantu itu diangkat derajatnya dengan sebutan yang elok. ART ya. Asisten rumah tangga. Tapi kayaknya itu di kehidupan bermasyarakat kok masih lagu lama yang dipakai. Jarang orang itu ART-nya siapa, jarang. Itu pembantunya siapa. Karena lama kita menggunakan kata itu ya. Umumnya masih lagu lama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk bayangkan ya, ketika Al-Quran itu difahami dan diperjuangkan oleh orang Islam itu diamalkan. Dan ini titik yang paling berat ya. Ya, membaca Al-Quran itu mudah. Menghafal Al-Quran mudah karena dimudahkan oleh Allah. Anak kecil-kecil aja sekarang ini Masya Allah kita bersyukur. Rumah-rumah Quran itu ada anak belum balik sudah hafal 30 juz. Ya. Tapi ingat, Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal. Tapi puncak dari Al-Quran itu adalah diamalkan. Kita bisa hitung-hitungan satu ayat ini ya, itu kalau di maksimal, apalagi di masyarakat muslim yang seperti ini, banyak banget muslimnya ya, luar biasa. Masjid itu bersoft-soft seperti masjid antum ini, alhamdulillah penuh mengamalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di rumah itu ibu-ibu, bapak-bapak kita itu mendapatkan haknya nyaman. Anak-anaknya berbakti, cucu-cucunya juga diajari untuk menghormati orang tuanya. Masya Allah, rumahnya kayak surga. Ya kan? Demikian juga kehidupan kerabat karib terjaga. Kadang-kadang itu berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Salah satu momentum yang paling membahagiakan, terutama bagi orang-orang yang sepuh, itu silaturahim. Biasanya silaturahim itu yang sepuh itu menjadi apa istilahnya ya? Menjadi pokoknya ya. Misalnya kalau eyang dan neneknya itu tinggal di Bekasi, di Rawalumbu ini. Kemudian anaknya ada yang di Bandung, ada yang di Tangerang. Itu biasanya kalau silaturahim mengunjungi neneknya, kakeknya kan ke sini kan? Bukan kakeknya yang ini. Umumnya begitu. Atau yang tua biasanya. Saya sering dengar ada orang-orang tuh kalau Idul Fitri itu misalnya silaturahim ini nanti di rumah kakak. Itu karena yang sepuh berhimpun. Itu momen bahagia. Ya. Nenek melihat anak-anak, bapak melihat, orang tua melihat anaknya, melihat cucunya, melihat keponakannya ketemu dalam suasana, Masya Allah, indah banget. Demikian juga kehidupan bertetangga dan seterusnya sampai hamba sahaya. Tapi kita hitung-hitungan terbalik. Itu tadi kan gambaran yang begitu indah. Sekarang ini ayat ini masih utuh. Orang Islamnya juga banyak, tapi tidak peduli ayat ini. Ya, ada orang beragama Islam tuh nggak pernah rukuk sujud. Entah apa yang dia cari di dunia ini. Padahal kalau kita bicara wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, setelah kita meyakini annahu la ilaha illallah, ibadah yang paling dekat bagi orang Islam ya rukuk sujud di sholat fardu. Nah, sholat fardu aja dulu. Nanti ditambah lagi sholat rukuk sujud di sholat sunnah. Ya, tapi biasanya ini urutannya orang yang menjaga sholat 5 waktu dulu baru
Nambah kan? Karena kalau didahulukan sholat sunnah tapi sholat fardu nggak dijaga ya aneh juga. Tapi nyata juga kadang-kadang. Tayyib. Masjid bagus-bagus. Didesain 20 kali 20. Yang ahli bangunan siapa? Enggak, saya cuma nanya, kalau masjid itu lantai ruangan utamanya ini 20 kali 20. Itu kapasitasnya berapa orang? 600 muat. 600-an atau 1000. Disekan 1000 kali ya. Tapi oke lah. Itu kadang-kadang yang sholat cuma separuh saf aja nggak ada. Ayat ini nggak muncul. Rumah itu bisa saja rumahnya mewah-mewah. Tapi orang tua tidak mendapatkan hak untuk dibaiki anaknya. Bahkan kadang-kadang anaknya itu nggak peduli orang tuanya. Bisa jadi. Itu gambaran mengerikan ketika ada orang Islam, tapi Al-Quran itu tidak dijadikan panduan dan pedoman. Boro-boro sampai ke tadi, wa ma malakat imanukum. Istri kadang-kadang babak belur. Ya, pengep-pengep itu bisa jadi. Yang seharusnya itu Masya Allah disayang saya, ya kan? Dididik kalau dia menyimpang dengan cara yang baik dan seterusnya. Baik. Sekarang kita lihat hadis yang dikutip di sini. Wali hadis Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu fi sahihain. Qala ra'aitu Abu Dzar al-Ghifari wa alaihi khullatun wa ala gulamihi khullatun mithlaha atau hullatun mithluha. Saya melihat Abu Dzar al-Ghifari. Beliau dan hamba sahayanya mengenakan pakaian yang bagus, sama pakaiannya. Ini potret di zaman ketika Al-Quran itu dijadikan pedoman. Ada sahabat namanya Abu Dzar al-Ghifari. Pakaiannya yang beliau kenakan dengan pakaian yang hamba saya kenakan sama. Baik. Fasa'alnahu an dzalika. Lalu kami bertanya kepadanya tentang hal itu. Kenapa kamu memakai pakaian sama dengan pakaian hamba sahayamu? Kemudian beliau menjawab, inni sababtu rajulan. Saya mencaci maki seseorang. Fasyakani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melaporkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang saya caci maki itu yang ini, dia melaporkan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ayyartahu bi ummi?" Kamu mencela dia dengan menghina ibunya? Kita itu hari ini juga kadang-kadang ada orang itu mencaci maki orang, mencela orang itu dengan merendahkan ibunya. Hati-hati saudara ikhwatal iman ya. Termasuk dosa besar syatmur rajuli biwalidai. Seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Kalau orang yang menghayati agama ini dengan baik, itu tidak terbayang bagaimana anak itu mencaci maki orang tuanya. Anak itu kalau benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu nggak kebayang bagaimana bisa ini. Karena ketika anak itu berpegang teguh dengan Al-Quran, yang ada di pelupuk matanya adalah wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kamu jangan mengatakan orang tuamu ah. Ini biasanya di dalam kondisi orang tua itu sudah ngerepotin. Nah, jangan mengatakan ah. Jangan kamu membentak-bentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang bagus. Ini kalau ayat ini ada di pelupuk mata seorang anak, ya, nggak kebayang anak itu ngomel-ngomel maki-maki orang tuanya. Betul kan? Termasuk ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka sahabat dulu bertanya, bagaimana mungkin anak itu mencaci maki orang tuanya ya Rasulullah? Hati-hati. Dengan cara tidak langsung. Dia mencaci maki orang tua orang lain. Kemudian orang yang dicaci maki orang tuanya balik mencaci maki orang tuanya.
Maka kalau kita ingin menghormati dan memuliakan orang tua kita, pastikan lisan kita jangan menyakiti secara langsung, dan lisan kita juga jangan kurang ajar mencela orang tua orang lain. Ya, iya. Karena kalau itu kita lakukan, itu bisa balik orang tua kita menjadi sasaran caci maki orang yang kita caci maki orang tuanya. Ini bukan hanya orang tua, termasuk kehidupan beragama. Jangan kelecehin, jangan menghina syiar-syiar agama lain. Meskipun kita sepakat agama itu batilah, tapi jangan. Nah, apa itu agama nyanyi-nyanyi misalnya. Kalau kita mulut kita seperti ini, orang yang kita cela itu juga bisa mencela syiar-syiar agama. Nah, kamu orang Islam tuh ngapain? Berdiri ngangkat tangan, nungging-nungging, nyium karpet. Setelah itu tengok-tengok. Lesan ikhwatal iman. Antum jangan egois. Jangan antum praktekkan kita ini mau-maunya ngomong kemudian orang lain tidak boleh. Oh, emang siapa kita? Ya, apalagi zaman sekarang. Kita kadang-kadang kelepasan ngomong satu kata yang ini. Kita tidak bisa membendung amarah orang. Ya, taib. Nah, ini. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, innaka meru'un fika jahiliyah. Kamu itu orang yang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Mencela nasab, ya, mencela orang lain itu jahiliyah. Kaitannya dengan bab di sini tadi diriwayatkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh hamba sahayanya. Atau kita balik, hamba sahayanya, siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari mengenakan pakaian yang sama dikenakan oleh majikannya, oleh tuannya. Ya. Memang kita kalau mencari keteladanan dalam mengamalkan Islam itu, umumnya gitu ya, umumnya. Kalau kita nyari keteladanan sekarang itu Masya Allah, minim. Orang-orang yang harusnya itu mencontohkan kebaikan, kadang-kadang gagal. Ya. Elitnya orang Islam itu siapa? Kalau di negeri kita ini, Ustadz, Kiai, banyak Kiai cabul. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang cabul itu sebenarnya banyak. Dukun cabul itu ya biasa banget. Tapi kalau dukun itu orang ya, orang memang sholat aja enggak, wudhu enggak gitu. Tapi kalau tokoh agama melakukan itu, Masya Allah, dikeroyok orang. Karena ditagih, orang itu kalau sudah semulia itu mestinya memberikan keteladanan. Tapi kalau kita mengorek-ngorek keteladanan dari kalangan sahabat, Masya Allah, ini salah satunya. Ada lagi potret bagaimana semangat musabaqah, ya, tasabuk fil khairat, al musabaqatu fil khairat, ya. Ada sahabat-sahabat yang miskin itu ngeluh kepada Nabi, dhahaba bina ahlut tutsuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu meninggalkan kami, membawa ganjaran yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi dulu itu sahabat yang kaya raya dengan yang miskin itu ketemu di sholat berjamaah. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Lalu titik lemahnya orang-orang fuqara, kalah, tidak sanggup musabaqah, tidak sanggup bersaing dengan orang-orang kaya. Di mana? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ya, di titik ini orang-orang fakir itu cuman gigit jari. Ya Allah, itu orang-orang kaya meninggalkan kami dengan membawa ganjaran yang besar. Kemudian Rasulullah memberikan kebimbingan, bukankah Allah telah menjadikan, oke, kamu kalau harta memang tidak punya, kalah dengan orang kaya, tapi kamu masih punya jalan untuk mengejar ketertinggalanmu dari jalur lain. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kamu jadikan sedekah? Setiap tasbih sedekah, tahmid sedekah, bahkan kamu melampiaskan syahwatmu kepada istri, itu sedekah. Ketika dijelaskan tasbih sedekah, tahmid sedekah, mereka tidak, udah paham gitu. Tapi giliran dijelaskan, wa fi budai ahadikum sadaqah.
kamu melampiaskan syahwatmu kepada istri itu sedekah. Ya. Jadi kalau orang yang istrinya 4 gitu ya, masih fit, sedekahnya jalur ini Masya Allah. Iya dari situ aja gitu. Kalau tapi sikti yang lain kadang-kadang juga penuh, ada masalah juga gitu. Masya Allah. Nah akhirnya sahabat tanya, apakah kami melampiaskan syahwat dengan istri bernilai sedekah ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu jawabnya Masya Allah. Bukankah kalau syahwat itu dilampiaskan di tempat yang haram, dia berdosa? Oh iyalah, dosa besar lah. Apalagi sudah nikah, itu kalau dalam ajaran Islam dirajam itu, dihukum mati. Ya kan? Nah, demikian juga kalau dilampiaskan di tempat yang halal maka berpahala. Baik. Itu potret apa? Bagaimana sahabat itu dulu memang ada semangat untuk at-sabuk fil khairat wa fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat ini nyata. Ayat tentang tadi ihsan kepada hamba saya dipraktekkan dengan begitu gemilangnya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan hebatnya apa yang dilakukan Abu Dzar ini abadi. Tercantum dalam Sahihain, malam ini kita baca. Meskipun sekali lagi kita tidak punya hamba sahaya, tapi kita bisa menyimpulkan kalau kepada hamba sahaya saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu derajatnya lebih tinggi daripada hamba sahaya. Nanti kalau kita kembangkan ya, kalau hamba sahaya ini masih orang ya. Semua yang disebutkan dari mana tadi? Yang pertama dari hak Allah ya, sembahlah Allah dan seterusnya. Kemudian yang pertama disebutkan siapa tadi? Dari kalangan umat manusia ini. Orang tua kan, wabil walidaini, sampai yang terakhir itu semuanya adalah orang. Orang bapak ibu kita orang, kerabat karib kita orang. Nanti kalau kita kembangkan sampai ihsan kepada hayawan. Antum ada yang punya ini, piaraan burung. Burung, antum taruh di dalam sangkar. Ya. Boleh kan? Boleh. Ya, memelihara burung. Pastikan air minumnya cukup, makanannya cukup. Antum nikmati kicauannya. Ya, berarti kita nanti sampai kepada bab ihsan kepada hayawan, bukan hanya kepada, kalau ayat ini tadi kan mentok terakhir yang disebutkan Imam Malik. Termasuk bahkan hewan ternak yang disebut-sebut oleh Allah sebagai salah satu karunia kepada kita, itu juga ada ihsan di saat menyembelih. Jangan kita ini raja tega nyembelihnya swadis banget, setelah itu dibakar di sate kemudian kita kunyah-kunyah. Astagfirullah. Sadis banget gak punya ini. Sampai menyembelih itu ada adabnya. Nih belajar. Alhamdulillah sekarang ada pelatihan-pelatihan ini ya, sesembelihan dapat sertifikat. Itu bagus itu supaya nanti tidak ada salah nyembelih gitu. Kemudian berikutnya pelajari adab. Ternyata agama kita itu kalau belajar adab sampai segitunya. Mendidik kita untuk beradab itu sampai segitunya. Adab itu jemaah sekalian ya, adab. Itu memang luar biasa pengaruhnya. Saya lihat ada seseorang, nggak usah saya sebutkan namanya. Ini sering tampil di acara-acara bergengsi. Ngomong dengan salah seorang ustadz. Ustadz, ada orang rajin sholat, tapi kenapa dia masih korupsi? Ini bukan sekarang aja, dulu juga ada. Nabi itu pernah dilapori oleh seseorang, ya Rasulullah, fulan itu kalau malam dia sholat, tapi kalau siang hari maling. Rasulullah menjawab, apa yang kamu katakan itu nanti akan mencegahnya. Kalau dia terus sholatnya bagus, nanti malingnya sembuh. Jadi kalau sholat masih maling itu berarti kualitas sholatnya belum, terus saja nanti akan. Ini orang juga tanya begitu. Kemudian dia ngomong, saya kaget. Ada orang rajin sholat, tapi saya ngomong dengan dia main HP. Dia kurang apa? Dia tidak beradab, nggak menyimak omongan saya. Oh, saya mengambil pelajaran. Ternyata memang persoalan adab itu persoalan yang luar biasa. Orang-orang yang beradab itu bisa menciptakan suasana luar biasa.
Sebaliknya orang-orang yang tidak beradab itu menciptakan suasana yang mencengkelkan. Alhamdulillah saya ingat orang Islam itu kalau saudaranya ngomong, apalagi khotib bicara, simak. Gitu kan, ada saudaranya datang ke rumahnya, ada perlu, Bapak perlu apa, silakan utarakan isi hati. Disimak baik-baik. Jadi adab menyikapi orang berbicara itu adalah kita fokus menyimak. Itu ada itu di rekamannya. Saya terkejut. Ternyata orang-orang di luar sana itu juga masalah adab itu. Mereka sangat mendambakan orang-orang yang beradab. Jadi kalau orang beradab ini mestinya juaranya itu orang Islam. Orang Islam itu orang yang paling beradab. Ya kan? Taib. Kemudian hadis yang lain, summa qala inna ikhwanakum khawalukum ja'alallahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma yakul. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saudara-saudaramu itu adalah penolong-penolongmu ya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saudara kalian itu adalah sama dengan kamu. Allah jadikan dia berada dalam kekuasaanmu. Ada majikan, sayyid namanya, ada hamba sahaya. Hamba sahaya ini sebenarnya adalah sama-sama manusia. Bahkan kadang-kadang sama-sama muslim. Majikannya muslim, budaknya muslim. Majikan tidak boleh sombong meremehkan hamba sahayanya. Karena apa? Kemuliaan orang di sisi Allah itu ketakwaannya. Bisa jadi hamba sahayanya lebih takwa daripada majikannya. Baik. Kemudian barang siapa yang saudaranya itu ada di bawah kekuasaannya. Tangan di sini bisa kita artikan kekuasaan ya, karena ini kaitannya dengan orang. Tapi kalau kita berbicara tentang sifat Allah, tangan Allah ya tangan yang sebenarnya yang kita tidak tahu hakikatnya. Tidak boleh ditakwil itu. Baik. Kemudian berilah dia makan dari apa yang kamu makan. Seandainya sekalian sekarang tidak usah hamba saya, kan tidak ada contohnya ya. Ini ada orang, Masya Allah kaya raya. Dia punya supir pribadi. Kemudian makan siang itu supirnya makan semeja dengan dia atau diajak makan bersama. Ada orang yang lihat perbuatan begini nih sampai hari ini baik apa enggak? Baik. Majikan yang seperti itu, Masya Allah dipuji-puji orang itu, orang tawadhu banget. Orang kaya raya, mobilnya mewah, tapi dengan supirnya dia itu mau makan bersama. Baik. Tapi kadang-kadang ini kehidupan ketika drama gitu ya. Ada orang di luar itu Masya Allah makan bersama orang gitu ya. Relasi bisnis dicariin restoran-restoran. Tapi istrinya nggak kebagian. Dengan relasi bisnisnya itu segitu dia mengajak makan. Tapi istrinya kadang-kadang itu dibiarin, nggak pernah makan semeja. Ini juga aib ini ya kan. Wal yalbisu mimma yalbis, hendaknya dia mengenakan pakaian kepadanya dari pakaian yang dia pakai. Jadi yang dipraktekkan siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah ternyata ajaran Rasulullah ini. Wala tukallifuhum minal amal ma yaghlibuhum, dan jangan kamu membebani mereka tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup, yang memberatkan dia. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum alaih. Kalau kamu memberikan beban pekerjaan-pekerjaan yang berat, maka tolonglah dia. Jadi majikan itu diajari oleh Rasulullah, kalau seandainya ini hamba sahayanya sedang menunaikan kewajiban yang berat, itu majikannya diajari Rasulullah untuk menolongnya. Ini majikan dengan hamba saya ya. Kita ambil contoh yang lain. Kita ini kan suami ya. Suami kan diajari diberi contoh teladan oleh Rasulullah apa kalau di rumah. Nah, ada di antara kita itu yang duduk di kursi gini. Dek, teh hangat. Dek, Indomie sempurna lengkap ya, pakai sawi, pakai telur. Dek, baju saya mana? Setrikain yang rapi ya. Kadang-kadang orang manggil sayang kepada istrinya tuh ada yang manggil Dek, macam-macam ya, macam-macam. Atau kadang-kadang Bu, suami itu cuman ongkang-ongkang kaki, semuanya dia ngandelin istri. Begitukah Rasulullah SAW di rumah?
Itu masalahnya, kan kita itu sering diajak untuk meneladani Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah itu begitu? Tipikal suami yang semuanya itu serba dilayani. Kalau misalnya, saya nggak tahu Pak, oh oke. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Aisyah Ummul Mukminin itu menceritakan Rasulullah itu ternyata kalau di rumah itu gesit banget. Kadang-kadang adonin kue, roti. Tapi nggak usah ya, karena pagi-pagi itu sudah ada keliling roti anget 2.500. Ngapain antum menunya? Artinya ini nggak, karena sudah kita hidup di Rawalumbu itu pagi-pagi di depan rumah saya itu ada yang pakai ini ditumpuk raknya itu cuma 2.500 atau berapa itu roti anget. Ya, kadang-kadang jahit pakaiannya ya, udah antum nggak usah jahit. Nggak zaman sekarang ini orang pakai baju robek-robek tinggal di Rawalumbu. Baju itu masya Allah melimpah. Ya, tapi Rasulullah SAW kalau ringan tangan melakukan pekerjaan rumah, nyuci piring, nyapu, bisa kita teladani. Ini juga kalau kita teladani tidak membuat kita hina. Pulang sholat subuh, istrinya ngurusin pekerjaan di dalam rumah kan, mungkin masak. Ini ada sampah-sampah berserakan, suaminya baru pulang subuh, sampai di masjid sampai syuruk, setelah pulang itu sudah terang kan, dia pegang sapu strek nyapuin ini. Ya, nggak aib. Nah, saya itu diuji oleh Allah dengan ini. Depan saya itu ada pohon mangga. Ya, ini daunnya itu lagi berguguran. Masya Allah, tadi yang saya nyapu kadang-kadang 3 kali, istri saya kadang-kadang saya yang nyapu. Tetangga saya yang Nasrani itu rajin nyapu. Ini nggak aib begini ini. Kalau tadi kan ajaran Rasulullah SAW kepada majikan terhadap hambanya, kita juga dikasih teladan-teladan yang luar biasa oleh Rasulullah. Sebagai suami, mari kita coba meneladani Rasulullah SAW. Ya, baik, ikhwatal iman, satu cabang ya kita pelajari pada pertemuan perdana ba'da Ramadan. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita lanjutkan. Ini dekat-dekat banget dengan kehidupan kita, cabang-cabang yang di akhir kitab ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.